Halo Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita general reading yuk untuk pembacaan energi. Saat ini tuh kamu lagi diintai loh, dan kamu diincar. Kamu diintai oleh siapa dan kamu diincar oleh siapa dan apa aja. Mari kita kepo. Kamu diincar dan kamu diintai itu oleh siapa sih ya? Mari kita lihat. Kamu diintai oleh kamu diintai ya. Saat ini saya lihat kamu diintai oleh para leluhur ya. Kamu diincar. Ini kayaknya masuk diincar ya. Kamu diincar oleh leluhur kamu untuk memudahkan pekerjaan kamu ya, urusan-urusan kamu dibantu ya, kamu akan diberi bantuan ya. Ini ada incaran dari para leluhur untuk dan malaikat penjaga kamu ya, untuk membantu kamu, mempermudah kamu ya dalam segala urusanmu. Itu akan ada bantuan dari para leluhur ya. Kira-kira kamu ini masuk diincar bukan diintai ya. Terus ini kamu diincar, diintai ya. Ini diintai oleh apa ya? Alam semesta ya. Karena alam semesta nantinya akan sering memberikan kamu tanda-tandanya seperti petunjuk-petunjuk melalui tanda-tanda alam ya. Ya, jadi sering-seringlah mengunjungi tempat yang yang tempat-tempat healing ya, tempat tamasya, tempat refreshing gitu ya, karena di situ kamu akan melihat tanda-tanda alam ya. Itu kamu diintai oleh petunjuk-petunjuk alam semesta ya. Dengarkan intuisi kamu ya. Kita lihat lagi. Kamu diintai dan diincar oleh apa lagi? Ini beberapa dari kalian, kamu diincar ini ya oleh orang-orang yang termotivasi oleh keberhasilan kamu ya. Kamu diintai, kamu diincar oleh seseorang atau orang-orang yang termotivasi dengan kata-katamu atau dengan keberhasilanmu ya. Nih, kamu juga diintai dan diincar oleh dirimu sendiri ya, jati dirimu sendiri untuk mendalami spiritualitas ya. Seperti semesta ingin kamu memperdalam fokus, memperdalam intuisi kamu, karena di sini firasat kamu akan makin meningkat ya. Apa yang firasat kamu itu bakal terbukti ya, intuisi kamu itu bakal nyata nantinya gitu. Jadi kamu diincar dan diintai dan diincar oleh intuisimu gitu ya, oleh alam semesta untuk memberikan kamu pengetahuan, pendalaman ya, pengetahuan yang goib gitu ya, tentang sesuatu yang bakal terjadi. Kamu bakal diberikan kayak sebuah keajaiban yang membuat kamu tuh makin bisa peka terhadap hal-hal yang akan terjadi gitu ya. Dan kamu diintai dan diincar untuk mempertajam penglihatan mata batin kamu gitu. Bagus ya. Nih, di bottom of the deck-nya ada belief in magic, jadi kamu harus percaya itu, kamu harus yakin itu ya, kamu harus jalankan itu ya. Terus di sini kamu diintai dan kamu diincar oleh apa aja lagi. Nah,
Ini seseorang yang gak sabar ingin memiliki kamu, ingin bertemu kamu, ya. Seseorang yang penuh amarah, ya. Ada yang emosi. Bentar, kita cek sesuaikan dengan ini, ya. Ada yang menginginkan bantuan kamu, ada yang ingin hidup bersama kamu karena dia merasa dengan kamu kayak mudah aja gitu hidupnya gitu. Kamu diincar dan diintai. Sepertinya seseorang sedang mengejar. Energi kamu tuh kayak dikejar oleh seseorang yang pingin banget mendapatkan bantuan atau hidup dengan kamu, karena hanya dengan kamu dia merasa hidupnya mudah gitu, ya, terbantu gitu. Terus sini kamu diintai dan diincar oleh seseorang yang diam-diam tapi nggak bisa lupa sama kamu. Orang yang nggak berani maju, nggak berani lagi ke kamu. Dia udah segan sama kamu. Kayak kamu di sini fasenya kayak kamu ngerasa ya sudah, fase kita udah berbeda gitu. Dia sudah ketinggalan jauh dari kamu gitu. Kamu udah pergi lama jauh meninggalkan dia. Kamu ngerasa ya circle kita udah beda gitu, ya. Jadi dia hanya bisa seumur hidupnya mengintai dan mengincar kamu aja, ya. Tapi dia nggak berani berhadapan dengan kamu karena mungkin dia malu, ya gitu. Malu telah salah dulu gitu. Ya. Dan saya lihat emang ada energi orang-orang yang melihat kamu sekarang tuh, kamu diincar, ya, atau diintai oleh orang-orang yang melihat kamu sekarang sudah berbeda, hidup kamu lebih tenang, ya, dan kamu sudah bisa membatasi diri dan tidak bisa didistraksi. Jadi kayak mereka mau maju juga nggak bisa, udah nggak bisa mendistraksi kamu lagi, udah bisa manipulatif kamu lagi, udah nggak bisa manfaatin, ya, udah nggak bisa bertopeng lagi di hadapan kamu, udah nggak bisa menjalankan misi buruknya kepada kamu lagi, udah nggak bisa karena kalian udah berbeda nih, beda circle gitu, ya. Entah itu temanmu siapapun itu, kayak mereka ngerasa segan aja, padahal ingin banget berteman dengan kamu lagi, ingin dekat dengan kamu lagi, ingin bersama kamu lagi, tapi rasa malu atau rasa segan atau merasa sudah berbeda gitu, udah beda kamu yang dulu dengan yang sekarang itu, ya. Terus di sini ini ada orang yang mengincar kamu, mengintai kamu dan mengincar kamu. Ini mereka adalah orang-orang yang sedang memikul beban berat, ya. Ada juga yang sedang mengalami masalah yang membebani hati dan pikiran mereka, yang sudah lelah dengan hidup ini, hayati. Mereka membutuhkan kamu karena hanya kamu yang bisa memotivasi, hanya kamu yang bisa mensupport. Mereka butuh motivasi dari kamu, inspirasi dari kamu, atau nasihat, petunjuk, atau dukungan, support, ya, dari kamu gitu. Nih, ada orang-orang yang membawa beban mereka. Mereka sudah lelah, mereka akhirnya nyerah. Mereka bertahan, ya. Bertahan sekuat mungkin, tapi akhirnya nggak mampu juga. Akhirnya nyerah. Mereka akhirnya ngaku bahwa mereka butuh kamu gitu. Dulunya mereka nggak mengakui bahwa kamu itu bisa diandalkan, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan motivasi kepada mereka, tapi akhirnya vibrasi kamu naik, vibrasi mereka turun, ya, rendah di bawah kamu, dan akhirnya mereka mengakui bahwa mereka butuh kamu gitu. Nanti akan datang orang-orang yang penuh beban, orang-orang yang udah capek dengan hidupnya, dan hanya kamulah yang bisa memotivasi, mensupport, membangkitkan gairah hidup mereka lagi. Itu, ya. Terus apalagi yang mengintai dan mengincar kamu? Ini
tentang ketenangan dan kedamaian ya. Kayak ini bottom of the deck-nya ada King of Cups ya. Saya lihat kamu ini diincar oleh nasib baik ya, atau apa ya, fase ketenangan kamu gitu. Kayak semesta sedang menyiapkan tempat terbaik untuk kamu menikmati ya, tempat kedudukan ya, tempat berteduh ya, tempat kamu menghindar dari orang-orang toksik, tempat kamu bisa fokus ya, tempat kamu bisa fokus dengan dirimu sendiri, fokus dengan duniamu sendiri, fokus dengan ketenangan, menikmati hasil tanpa gangguan dari orang-orang yang mengganggu lagi ya. Ini semesta sedang mengintai ya, dan mengincar. Kamu diintai oleh semesta karena ya semesta sudah menyediakan tempat yang aman, tenang dan damai untuk kamu bisa menikmati hasil dari kerja keras kamu dan kedudukan serta fokus ya, menyediakan ketenangan gitu ya, kepuasan, menikmati ya, dalam keadaan di sebuah tempat yang benar-benar kamu ngerasa benar-benar menikmati hasil kerja keras kamu selama ini. Kamu bisa fokus bekerja, kamu bisa tenang, bisa hidup dengan tenang dan damai. Ini yang diincar semesta kepada kamu ya, bahwa kamu entar lagi tuh ya akan diberikan ketenangan, kedamaian, kepuasan, kebahagiaan dan perlindungan. Jadi kamu bisa fokus kerja, fokus sama diri sendiri, fokus pada penenangan diri ya, penenangan batin, pemulihan luka batin. Pokoknya kamu nantinya, yang kemarin kamu tuh berada mungkin saat ini kamu berada di tempat, atau kemarin itu ya kamu berada di tempat yang terlalu bebas untuk orang keluar masuk, orang mencampuri, orang masuk keluar gitu aja gitu, dengan sesuka hati mereka memperlakukan kamu. Jadi kamu gak mendapatkan ketenangan dan dalam hidup, fokus kamu terganggu dan mental kamu juga terganggu gitu. Kamu gak bisa produktif, kamu gak bisa menikmati hari-hari kamu dengan penuh ketenangan. Kamu juga ngerasa gak tenang, gak aman, pokoknya hidup kamu gak tenang karena masih bebas orang-orang toksik ini masuk keluar dalam hidup kamu. Saya lihat ya, di 2025 ini saya lihat ada yang bakal semesta sudah menyediakan tempat khusus yang sesuai dengan vibrasi kamu, sesuai dengan harapan dan impian kamu. Kamu pingin hidup tenang, kamu pingin hidup damai, kamu pingin menikmati hidup tanpa gangguan dari orang-orang toksik lagi gitu, tanpa bebas orang masuk keluar dalam hidup kamu, mencampuri urusan kamu, menjustis kamu lah, ngirim-ngirim magic lah, atau memberikan energi negatif lah, segala macam. Kamu akan ditempatkan di tempat yang benar-benar aman, yang tidak bisa mengganggu fokus kamu lagi gitu ya. Dan kamu diincar dan diintai oleh seorang seperti raja gitu ya, kedudukannya. Jadi ini orang-orang berpangkat, orang-orang yang punya kedudukan besar gitu. Energinya tuh seperti seorang pemimpin besar ya, seperti ya orang-orang sukses lah gitu. Mungkin akan setara dengan kamu, atau mungkin kamu yang menjadi bos, atau kamu diincar oleh orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi gitu ya, gitu. Kamu diincar dan diintai dan diincar sama aja ya. Dicari gitu ya, dipantau, di apa ya, dikepoin gitu. Ada dikepoin negatif, ada, tapi kebanyakan dikepoin positif aja nih.
kamu dikepoin, dicari tahu, karena mereka mau memberikan ini itu, mereka menginginkan ini itu. Tapi kalau yang negatif-negatif itu sudah nggak bisa, karena di sini leluhur kamu yang berperan tadi. Mana leluhur kamu yang berperan ini, selalu dibantu oleh para leluhur. Jadi kamu sudah di perlindungan yang ketat gitu ya. Itu Aries ya. Kira-kira kamu diincar dan diintai dan diincar ya oleh apa lagi? Kita lihat, yang mau diincar dan diintai oleh apa lagi? Ini sang pertapa. Nah, ini kamu diintai dan diincar oleh sang pertapa, berarti energi orang-orang yang beriman, energi yang kayak semesta memberikan kamu energi keimanan, ketenangan ya. Sang pertapa berarti kan apa ya, mungkin nantinya semesta akan mengajak kamu ya, membawa kamu, menuntun kamu untuk sering-seringlah bermeditasi, evaluasi diri, penenangan diri ya, penyembuhan diri ya, menarik diri dari hal-hal negatif. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang justru mendistraksi kamu, kayak menarik kamu pada penenangan, ketenangan gitu. Kekuatan untuk penenangan ya dan ketenangan ini ya, untuk lebih banyak menyendiri, untuk lebih banyak healing, untuk lebih banyak meditasi, berzikir ya gitu. Karena dengan kesendirian kamu makin menembus jati diri kamu gitu ya, mengenal diri kamu, lebih bisa menghargai diri kamu, lebih bisa memahami diri gitu. Apa yang kamu inginkan, apa yang harus kamu lakukan untuk diri kamu supaya kamu bisa hidup dalam ketenangan gitu. Jadi kamu akan dijauhkan ya, kamu diincar dan diintai untuk dijauhkan dari hal-hal yang mengusik hidup lo gitu. Kamu diintai oleh orang-orang iri hati ya, kamu diintai dan diincar oleh orang-orang iri hati di 2025 ini ya. Lalu kamu diintai dan diincar oleh belenggu-belenggu. Nih, orang iri hati pingin membelenggu kamu. Orang-orang yang tidak ingin kamu bahagia, mereka ingin membelenggu kamu dengan niat-niat, visi-visi buruknya, visi misi buruknya itu ya. Tapi sayangnya tadi kamu sudah dilindungi ya, tapi tetap harus ini. Makanya kamu diarahkan oleh semesta untuk sering-seringlah bermeditasi, membuang energi negatif, membersihkan diri dan berzikir gitu ya, pendalaman spiritual ya, penguatan iman ya, penarikan diri dari hal-hal negatif gitu. Bersedih ya, kamu diintai oleh orang-orang yang sedih, duka ya. Ya, semesta tidak ingin kamu bersedih, makanya semesta menarik kamu, mengincar atau mengintai kamu untuk dilindungi dari kesedihan gitu. Karena orang-orang iri hati ini pengen kamu sedih terus, dan ada orang yang ingin membelenggu kamu dengan egonya. Mungkin seseorang tidak ingin lepas dari kamu, padahal dia toksik buat kamu ya. Kamu sudah menarik diri dari dia masih ingin, dia sedih banget dan dia pingin tuh kamu tuh yang galau-galau kayak dulu lagi gitu. Padahal kamu sudah ngerasa circle kita udah beda gitu, gak bisa lagi saya seperti dulu diperlakukan oleh kamu. Saya udah beda, saya sudah menikmati hidup saya yang sekarang, ngapain masuk ke fase itu lagi kan. Capek deh ya. Ya udah, kayak kamu tuh ngerasa, nanti kamu akan ngerasa kita udah beda circle. Kamu jalani aja hidup lu, gue fokus ke hidup gue. Gue lagi pengen bebas menikmati hidup gue tanpa orang-orang toksik seperti lu gitu.
Kamu akan ngerasa gitu ya. Dan ini lepaskan keraguan satu persatu akan terkabul. Nah, ini semesta mengintai kamu, memberikan kamu petunjuk atau firasat bahwa kamu tuh kayak ada bisikan-bisikan semesta ya. Kamu diintai oleh semesta atau para leluhur atau para malaikat penjaga kamu. Kayak ada bisikan-bisikan yang akan kau dengar bahwa lepaskan keraguanmu ya. Satu persatu doamu ya atau permintaan kamu itu bakal terkabul loh di tahun 2025 ini gitu. Amin ya, amin. Terus ini lagi, kira-kira kamu diintai atau diincar oleh apa lagi? Hal apa lagi yang bakal mengintai dan mengincar kamu? Apalagi ini pilihan yang sehat, self love, self care, membahagiakan diri sendiri, merawat diri. Kamu ya diincar untuk diberikan kesehatan, pilihan yang sehat ya. Kamu diintai oleh semesta untuk diarahkan memilih hidup yang sehat, memilih self love, memilih self care ya, membahagiakan diri sendiri, merawat diri. Nanti kamu akan dapat firasat seperti itu atau petunjuk, bisikan hati bahwa wah, gue harus milih hidup sehat nih, gue harus self love nih ya. Itu bisikan semesta nantinya, intuisi kamu nanti. Kamu akan ngerasa mendengarkan suara hati seperti ya lebih baik gue pilih sehat deh, kayak mengonsumsi makanan yang membuat saya sehat. Kamu lebih peduli sama kesehatan, kamu lebih self love, cintai diri, lebih peduli dengan diri kamu, kesehatan kamu ya. Kamu lebih menghargai diri, merawat diri, dan juga ingin membahagiakan diri sendiri aja gitu. Kayak kamu mendengarkan intuisimu, berarti itu kan dari semesta yang mengarahkan kamu kan. Nah, kamu diintai dan diincar oleh semesta untuk menyampaikan bahwa sudah saatnya kamu self love, sudah saatnya kamu memiliki kehidupan tuh yang sehat, pola hidup yang sehat, pola pikir yang sehat gitu ya. Dan di sini kamu diintai oleh nasib ya, nasib kamu yang lebih menikmati. Entar lagi ya, nasib kamu tuh akan seperti ini yang kamu rasakan, menikmati hidup, berbahagia dengan diri sendiri, bersenang-senang, kumpul-kumpul dengan teman-teman. Nantinya kamu tuh sedang diintai ya, diintai oleh semesta untuk sudah saatnya kamu tuh menikmati hidup gitu ya. Kamu akan mendapatkan intuisi seperti itu nantinya. Kamu sudah saatnya menikmati hidup, berbahagia dengan diri sendiri, bersenang-senang, kumpul-kumpul dengan teman-teman seperti waktu kamu belum mengenal orang-orang yang toksik tadi tuh. Gimana rasanya? Ya. Terus kamu diincar dan diintai oleh semesta untuk apa nih? Mementingkan diri sendiri ya. Oh, kayaknya ini bukan semesta ya, tapi kamu diintai dan diincar oleh orang-orang yang narsis ya. Ini mereka adalah orang-orang yang mementingkan kebutuhan pribadinya, mementingkan kepentingan pribadinya. Mereka mengincar kamu, mengintai kamu dan mengincar kamu ini ya. Mereka orang-orang yang narsis ini ya, yang pernah ya sepihak dari kamu gitu ya. Orang-orang yang pernah menjanjikan tetapi malah mengabaikan, menjanjikan cinta ya, tetapi dia mengambil keputusan sepihak dan dia lebih memihak kepada yang lain gitu. Ini kamu diincar oleh orang ini nih ya, cinta kasih sayang yang berlebihan. Nah ini yang kamu diincar dan diintai dan diincar oleh orang yang kemarin telah membuat kamu memberi janji-janji palsu ya, yang membuat kamu sayang banget sama dia sampai berlebihan gitu, segitu cintanya kamu sama dia sampai kamu korbankan segalanya demi dia. Ya ternyata dia malah meninggalkan kamu dengan memihak kepada orang lain gitu. Kamu diincar dan diintai oleh orang ini saat ya, di 2025 ini ya. Aduh, hati-hati ya. Orang-orang itu ya yang sudah mengecewakan, sudah sepihak dari kamu itu,
ya, mereka adalah orang-orang yang narsis. Jangan masuk ke circle itu lagi ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang mementingkan kebutuhan diri pribadi mereka. Mereka nggak mau tahu mau kamu sakit ke, luka ke, bundir sekalian. Nggak mau tahu. Pokoknya ini orang-orang yang narsis, candu dengan menyakiti orang lain karena hidupnya menyakitkan. Kamu diincar dan diintai oleh orang-orang itu juga tuh ya. Istighfar, jauhkan amit-amit cabang bayi. Kayak gitu, belajarlah dari pengalaman ya. Kamu diincar dan diintai oleh apa lagi? Hal-hal seperti apa lagi yang mengincar dan mengintai kamu di 2025 ini? Lompat-lompatan. Kamu diincar dan diintai, ini kok jatuhnya banyak banget. Nggak apa-apa ya, dibacain aja ya. Yang baik diambil, yang tidak baik dibuang. Jangan coba-coba ikut-ikutan tak baik, agar semuanya makin membaik. Nah, ini kamu diincar oleh semesta. Nanti akan ada bisikan leluhur atau melalui intuisi kamu akan dapat pesan seperti ini. Kamu akan seperti mendengar bisikan bahwa yang baik aja diambil, yang gak baik ya dibuang gitu. Siapapun yang kau hadapi, kamu berhadapan dengan hal apa atau dengan siapa aja, kamu akan berpikir begini, karena ini adalah tuntunan semesta gitu ya. Jadi kamu akan merasakan bahwa kamu akan berpikir gini, kamu akan menanggapi seperti ini kepada mereka atau kepada hal itu. Ini yang baik aja deh dia gue ambil, yang gak baik ya sudah gue buang. Kayak kamu lebih malas tahu gitu ya, nggak terlalu mendalami hal-hal yang kamu rasa nggak terlalu baper dan nggak terlalu mendalam kamu dalam menanggapi satu hal gitu. Kamu lebih yang ringan-ringan aja gitu. Nah, ini jangan coba-coba ikut-ikutan yang tak baik. Ini pesan semesta, kamu jangan ikut-ikutan hal-hal yang tak baik ya, agar semuanya membaik, makin baik ya, agar hidup kamu tuh makin baik ya, agar diri kamu tuh makin baik, hidup kamu makin baik tuh ya. Jangan ikut-ikutan lah dengan hal-hal yang kamu rasa nggak baik gitu buat kamu ya. Itu pesan semesta ya. Semesta mengincar kamu dan mengintai kamu untuk memberikan kamu masukan seperti ini, pesan seperti ini. Ini lagi, mau nggak mau kamu harus sabar dulu dan berpura-pura tak tahu dengan rencana-rencana mereka di belakangmu. Tetapi tetaplah bersikap baik sampai semuanya selesai ya. Tetap bersikap baik sampai semuanya selesai. Orang-orang itu akan malu dan menyesal karena karma buruk akan menyadarkan mereka. Jadi ini ya, kamu diintai dan diincar oleh semesta untuk menyampaikan ini padamu, bahwa kamu mau gak mau ya, kamu harus sabar dulu dan berpura-pura tak tahu aja dengan rencana seseorang yang kamu sudah rasakan sekarang ini ya, bahwa dia tuh masih manipulatif, dia gak jujur, sebenarnya dia masih bertopeng, dia gak sepenuhnya sudah sadar gitu. Nah ini pesan semesta untuk kamu, supaya kamu antisipasi terhadap orang yang sekarang ini ya. Orang-orang yang sedang berpura-pura sudah insaf atau berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu, hati-hati. Ini dengarkan pesan semesta ini ya. Mau gak mau kamu harus sabar ya, sabar dulu. Walaupun kamu udah tahu nih, kamu pura-pura aja gak tahu dulu ya. Orang-orang itu berarti siapa aja yang kamu rasakan mereka sirik, mereka punya rencana yang bodoh aja. Sebenarnya mereka tuh udah berkali-kali ya, kamu udah belajar dari pengalaman, mereka pernah membodohi kamu, manipulasi kamu, punya rencana buruk sama kamu, ngirim magic juga sama kamu, kayak nggak mau melihat kamu happy gitu. Nah ini udah berkali-kali datang ke kamu, udah berkali-kali ketahuan dia punya kesalahan yang sama, tapi dia nggak sadar itu. Pokoknya dia candu gitu, pingin aja harus menjadi bagian dari nasib buruk kamu gitu dia. Ini ya, jadi walaupun kamu udah tahu ya, kamu pura-pura aja nggak tahu sampai semuanya selesai. Berarti ikuti skenario nya aja tanpa harus
sambil melindungi diri, sambil membatasi diri, menjaga, melindungi diri ya. Tetaplah bersikap baik ya sampai semua selesai ya. Jadi kamu pura-pura nggak tahu aja ya. Orang itu akan malu dan menyesal karena karma buruk akan menyadarkan dia ya. Mau nggak mau ya dia bakal malu dan nyesal sendiri ya, karena karma buruk akan menimpa dia nantinya, khususnya di tahun 2025 ini ya. Ini ada pesan semesta juga ya. Ini kamu diintai oleh semesta untuk menyampaikan ini ya. Kamu diintai dan diincar oleh semesta untuk menyampaikan ini kepada kamu ya. Tak apalah kamu dijauhkan oleh orang-orang terdekat, itu karena kamu sedang berproses menemukan jati diri, mengenal Tuhanmu, mengenal duniamu dan akhirat kamu gitu ya. Jadi nggak apa-apa orang-orang dekat kamu tuh menjauh, nggak apa-apa, biarin aja. Dengan sendiri kamu akan berproses menemukan jati diri ya, jati diri, mengenal Tuhanmu lebih dekat, lebih mengenal dunia kamu sendiri, mengenal akhiratmu nanti gitu. Kamu lebih paham tentang hal-hal yang lebih luas daripada yang itu aja gitu nantinya ya. Kamu akan diberi petunjuk oleh semesta seperti itu. Mereka atau dia pikir pencapaianmu hanya di situ-situ saja. Ternyata kamu tajir melintir tapi udah sulit untuk menjangkau diri kamu. Ini kamu diincar oleh mereka-mereka nih ya, yang udah tahu profesi kamu, udah tahu jabatan kamu, udah tahu apa pekerjaan kamu, jenis usaha kamu. Ya mereka tuh pikir pencapaian kamu tuh hanya di situ-situ aja. Ya kamu diincar oleh orang-orang ini. Ya orang-orang yang merendahkan atau menganggap kamu biasa saja, menganggap kamu tuh ya hanya gitu-gitu aja, nggak akan berkembang. Ternyata kamu bakal tajir melintir ntar lagi di tahun 2025 ini ya. Tapi orang-orang itu yang merendahkan, meremehkan ya, memandang kamu sudah belah mata, menganggap kamu hanya begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan, hanya akan mencapai hidupnya seperti itu aja ya. Ternyata mereka nanti terbelalak ya, terkaget-kaget gitu melihat perubahan kamu ya. Tapi mereka udah nggak bisa menjangkau ke hidup kamu lagi, menjangkau diri, nggak bisa seakrab dulu, nggak bisa sembrono dulu kepada kamu, karena kamu udah jauh levelnya dan tempatnya gitu. Mungkin tempat kamu sudah aman dari orang-orang yang dulunya bebas masuk keluar untuk menghancurkan kamu ya. Jadi mereka itu ya mikir kamu tuh nggak bakal berkembang, ternyata kamu bakal tajir melintir loh di tahun 2025 ini ya. Rasa kecewa mendalam membuatmu ingin segera pergi dari hadapan mereka, tapi itu tidak mudah ya. Ini kamu diintai dan diincar oleh perasaan seperti ini. Rasa kecewa mendalam membuatmu ingin segera pergi dari hadapan mereka, tapi itu tidak mudah loh say ya. Tepiskan rasa itu dulu ya. Kalau kamu ingin keluar selamanya dari orang-orang seperti itu, orang-orang yang mengecewakan, siapapun, keluarga, circle pertemanan ya, atau hubungan kamu dengan siapa, koneksi kamu dengan siapa yang membuat kamu kecewa mendalam ya, dan kamu ingin sekali keluar dari hubungan-hubungan tersebut, koneksi-koneksi tersebut. Kamu ingin hidup baru lah ya, tapi ini tidak mudah. Nanti kamu akan masuk ke fase ini ya. Kamu ngerasa tidak mudah ya. Ya, kamu lebih baik daripada menginginkan hal yang belum bisa kamu lakukan. Tepiskan dulu rasa itu ya. Ini pesan semesta juga ya. Kamu ini incaran semesta untuk menyampaikan ini kepada kamu ya. Ya udah, tepiskan dulu rasa itu, keinginan besar kamu tuh ditepiskan dulu sementara. Buang semua kegelisahan itu dari diri kamu ya, supaya kamu fokus pada persiapan diri gitu untuk keinginan kamu terbebas dari orang-orang itu. Memang akan terjadi, cuman kalau kamu gelisah itu tidak akan berproses ya. Doa kamu, harapan kamu itu tidak akan berproses ya. Buang dulu kegelisahan itu supaya kamu fokus pada persiapan diri, karena nantinya kamu akan dipindah di fase kehidupan baru, circle baru. Dan masalahnya kamu siap nggak? Kamu sudah siap belum? Misal
kamu nanti dipindahkan ke tempat kerja baru, dan itu lebih baik, lebih sukses untuk kamu. Kamu secara mental udah siap belum? Gitu ya. Jadi persiapan dulu lah mental kamu, kira-kira nanti kalau saya di titik atas, sikap saya harus gimana gitu. Kayak memperbaiki diri, mempersiapkan mental, mempersiapkan kualitas gitu, supaya kalau kamu di atas tuh kamu sudah siap dengan segala tantangan dan rintangan di atas sana gitu kan. Mempersiapkan diri gitu ya. Karena nantinya kamu akan dilepaskan selamanya dari kehidupan yang toksik itu. Ini untuk melepas untuk selamanya gitu ya. Kamu fokus pada persiapan untuk melepas selamanya dari orang-orang yang membuat kamu kecewa mendalam banget itu gitu ya. Banyak hal yang sudah membuat kamu kecewa dan kamu pingin banget lari dari itu, tapi kamu gak kuasa saat ini, maka buang dulu ya. Buang dulu keinginan itu, tepiskan dulu lah. Sekarang kamu fokus pada persiapan diri. Kira-kira kalau tiba-tiba nasib kamu diangkat ya, dipindahkan ke fase hidup baru, kira-kira kamu udah siap belum? Itu yang harus diutamakan. Ini ada kata bijak yang berhubungan dengan hal-hal yang mengintai dan mengincar kamu di 2025 ini. Kata bijak yang berhubungan dengan hal-hal yang mengintai kamu dan mengincar kamu nih ya. Jangan takut melepaskan yang terbaik demi yang terhebat. Mungkin kamu saat ini belum siap melepaskan orang yang kamu anggap terbaik, padahal kamu kalau lepaskan dia, kamu akan dapat yang lebih hebat dari dia ya. Nih, kamu akan masuk ke perasaan seperti ini dan emang kamu akan mendapatkan yang lebih hebat sih ya. Jangan takut melepaskan karena yang kamu anggap terbaik belum tentu terbaik loh. Kenapa kalau sudah terbaik, kenapa dipisahkan oleh Yang Maha Kuasa? Ngapain? Emang Tuhan gak pingin kamu bahagia? Gak mungkin kan? Kita dipisahkan dari orang lain atau satu hal itu karena Tuhan lebih tahu dampaknya buat kita ke depan, baik gak buat kita. Allah lebih tahu ya. Jadi jangan merasa itu yang paling terbaik deh ya. Jangan sok tahu ya. Karena setelah kamu melepaskan yang kamu anggap terbaik, nantinya kamu akan dapat yang terhebat. Apapun itu, seseorang atau satu hal yang kau fokuskan ya. Ini setiap permasalahan adalah pelajaran yang berharga. Setiap permasalahan yang kau hadapi itu adalah pelajaran yang berharga. Jadi kalau ada masalah terjadi, ya belajar dari masalah itu dan ya supaya kedepannya kamu lebih lihai menghadapi masalah-masalah selanjutnya ya. Ini dalam cinta kita menemukan diri kita sendiri. Jadi kalau kamu ingin menemukan cinta, maka cintai dirimu itu ya. Kamu ingin menemukan cinta sejati ya, cintai dulu dirimu. Kamu ingin menemukan hidup yang berbahagia dengan orang yang mencintai kamu, sama-sama cintai dulu dirimu. Kalau kamu hidup dengan seseorang tetapi kamu tidak menemukan diri kamu di sana, kamu merasa ini bukan gue deh, ini bukan yang seperti gue inginkan deh, kayaknya ini bukan vibrasi gue deh. Kamu banyak keraguan, padahal kamu sudah jalan dengan dia, serumah dengan dia, tapi kamu selama perjalanan hidup kamu dengan dia, kamu ngerasa kamu tidak menemukan dirimu di situ, karena banyak hal yang bertentangan, banyak hal yang tidak sesuai standar hidup kamu, tidak sesuai dengan target kamu ya. Misal ada banyak orang tuh yang terlanjur menikah dengan orang yang dia tidak karena nafsu, karena terlanjur gitu ya. Jadi itu tuh bisa dibilang dia tidak menilai dengan baik,
hanya karena terlanjur cinta aja, terlanjur gimana gitu ya, kayak gitu. Jadi ya udah terlanjur, tapi makin lama dia makin merasa tidak menemukan dirinya di situ, jadi nggak happy gitu ya. Awalnya dia menggebu-gebu banget, ingin hidup dengan seseorang itu ya. Kamu pingin banget hidup abadi sama orang itu, tapi ternyata di perjalanan ya kamu menemukan hidup yang seperti kamu memaksa diri hidup bersama orang itu karena banyak hal yang dia atur yang tidak sesuai dengan keinginan kamu ya. Nah, misalnya status kamu atau bakat kamu ya, kedudukan kamu, level kamu ya. Misalnya kayak kamu tuh jatuh cinta pada orang karena fisiknya aja, kamu nggak ngelihat otaknya gitu, padahal dia tuh toksik, padahal dia tuh apa ya, vibrasinya tuh kayak rendah banget dan otaknya kaleng-kaleng, abal-abal gitu ya. Makanya dia memperlakukan kamu sangat miris, sangat narsis, orangnya narsis ya. Nah, akhirnya kamu ngerasa hidup kamu nggak balance, nggak bahagia, nggak menemukan diri kamu di situ. Kamu bertahan pun semakin kamu menyiksa diri gitu. Akhirnya dengan berpisahlah kamu akan menemukan dirimu sendiri ya. Jadi jangan memaksakan. Cinta itu terkadang kita keliru, membuat kita keliru ya. Makanya cintai dirimu dulu ya, supaya kamu bisa menemukan kehidupan yang sesuai dengan diri kamu, menemukan cinta yang sesuai dengan diri kamu. Yang ketika kamu mencintai orang itu, kamu menemukan dirimu di situ. Gitu ya. Dalam cinta kita menemukan diri kita sendiri. Jadi kalau kita nggak menemukan diri kita sendiri di dalam hubungan cinta itu, ya udah go bye gitu. Gak usah maksa deh ya. Ya, orang udah menikah pun sebenarnya Allah melarang kita bercerai. Tapi kalau kamu menikah dengan orang yang narsis ya, tiap hari dia harus mukulin kamu, dia punya apa ya, kayak maniak gitu ya, harus mukulin kamu baru dia gairah. Gimana? Apakah itu cinta? Apa kamu menemukan diri kamu di diri yang seperti itu? Enggak kan? Ya gitu. Jadi harus cintai diri dulu supaya kamu enggak terjebak dalam cinta yang si narsis itu, si gila itu, si maniak itu. Ini lagi hal-hal yang mengintai dan mengincar ya. Kamu bentar lagi ini ya. Ini ada kata bijak yang berhubungan dengan hal-hal yang mengincar dan mengintai kamu ya. Ketika kesabaran bertemu dengan tekad, muncullah keajaiban. Nah, jika kamu sabar ya, dan kamu punya tekad yang kuat, maka hal-hal yang kamu kejar ya bakal terjadi. Kamu bakal anggap itu suatu hal yang ajaib banget ya. Ya, kesabaran itu kalau dipertemukan, disandingkan, dikolaborasikan dengan tekad yang kuat, maka terjadilah keajaiban, maka muncullah keajaiban. Jadi apapun yang sedang kau tempuh, apapun yang sedang kau fokuskan, yang kau perjuangkan, kokohkan kesabaran dan tekad kamu itu. Maka hal-hal yang sebenarnya mungkin kamu anggap nggak mungkin sekalipun akan terjadi, karena ini tentang keajaiban. Ya, keajaiban bisa terjadi dari kesabaran dan tekad yang kuat, gitu ya. Dan saya lihat memang ada keajaiban yang terjadi berkat dari kesabaran dan tekad kamu sih. Ya, itu yang mengincar kamu di tahun 2025 ini ya. Oke, kita cek inisial kalian yang resonate di sini. Ada huruf N, D, G, P, M, W, S,
R H V I Z Q Y B X F dan A ya. Ini kamu maupun orang yang kau fokuskan serta inisial nama tempat tinggalnya. Tanggal lahir dan usia kalian yang resonnya di sini, kamu ataupun orang yang kau fokuskan. 53, 19, 30, 30, 3, 12, 44, 37, 38, 22, 1, 60, 36, 27, 23, 50, 48, 35, 18, 16, 15, 52, 58, 39, 17, 9, 13, 31, 32, 5, 46, 42, 25, 40, 14, 59, 56, 24 dan 54 ya. Dan zodiak yang terkoneksi dengan kalian dalam pembacaan saya di sini itu zodiak apa aja? Ada Leo, Pisces, Virgo, Libra, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Cancer, Aries dan Taurus. Demikian pembacaan saya, semoga resonate, semoga terijabah doa-doa dan harapan kalian di tahun 2025 ini. Saya doakan semoga kalian menjadi miliarder bahkan triliuner, dan yang belum menemukan jodoh bakal menemukan jodohnya, dan yang sudah berpacaran bakal bersatu dengan pasangannya, dan yang sudah berumah tangga bakal langgeng untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.